Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Betapa beruntungnya Kak Sabay itu punya Ringo Agus Rahman. Dari skala 1 sampai 10 tuh seberapa bangga sih Kak Sabay sama Kak Ringo? Kenapa suka? Karena dia nyebelin. Tapi yang satunya lagi bilang karena dia ngeselin. Ternyata nyebelin sama ngeselin itu nyatu ya. Dan itu yang memperkuat ya. Yang aspal jalan itu perempuan. Yang benerin genteng, yang apa itu perempuan. Itu benar. Katanya Itu benar. Sabay itu benerin pintu baca Sabay. Semua yang kamu lihat itu bercanda dan segala macam itu tidak ada yang merendahkan ibu kamu. Saya berharap anak saya tidak ada yang merendahkan dan memperlakukan perempuan nantinya. Ringo ini nggak ingin mencari hal baru dengan meniru keluarganya. Ada juga dalam Sabay. keluarga. Makanya aku kaget dengan infonya Kang Maman bahwa dia sampai nangis. Cuman ekspresinya memang nggak uap gitu. Iya. Makanya dari tadi sebenarnya aku pengen protes sama kamu. Bahkan malah dia yang lebih kayak cewek. Kamu kayak cowok. Ya memang. Dia yang kamu tuh masih sayang kan sama aku. Kamu sayang kan sama aku. Pengen aja dengar. Geli, tahu nggak? Dan jawabannya selalu gitu. Ini kayak apa sih? Selamat malam, saya Gey Pamungkas, host Anda malam ini. Untuk para penonton, bolehkah minta tepuk tangannya untuk yang belum menikah? Yang belum menikah. Katanya pernikahan itu adalah menyatukan dua insan manusia yang berbeda. Tapi lebih dari itu, kita juga menyatukan dua perbedaan-perbedaan yang receh, yang namun menimbulkan konflik. Seperti menaruh handuk pada tempatnya. Bertanya hari ini makan apa? Dan malam ini, teman-teman, kita kedatangan pasangan yang di depan kamera terlihat santai, tapi di rumah juga pasti pernah berdiskusi serius soal hal-hal receh. Yang entah kenapa hal receh ini selalu terasa penting. Si laki-laki adalah aktor yang dikenal lugas dan apa adanya, dan pasangannya adalah sosok yang tahu persis kapan harus sabar dan kapan harus menang. Inilah Q&A, Family is Keluarga, Ringo Agus Rahman dan Sabay Dieter. Halo. Saya host malam ini. Saya host malam ini. Halo host. Selamat lagi Mbak. Selamat datang. Selamat malam. Halo, apa kabar? Ini udah kayak lebaran ya. Halo. Udah kayak lebaran undangan. Halo, hai. Oh, ini kameramen. Silakan, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Kameramen juga. Mohon maaf ya, ini. Tolong. Durasi. Tenang. Kak Sabay dan Kak Ringo, bagaimana kabar? Baik. Baik. Seluruh Indonesia kan tahu betapa beruntungnya Kak Sabay itu punya Ringo Agus Rahman. Oh iya, betul. Sebagai laki-laki yang digadang-gadang memiliki senyuman manis tahun 2025. Wih, suka nih. Jangan terlalu dipuji. Sebagai suami kita. Wih, Ini dengan segala pencapaiannya Kak Ringo ya, tapi ini serius deh. Dari skala 1 sampai 10 tuh seberapa bangga sih Kak Sabay sama Kak Ringo? Tanpa ada campur tangan. Iya, tanpa ada campur tangan nih. Iya. aja. Tanpa ada campur. Jawab. Feeling Bagus, banyak. itu bagus. Oke. Menang penghargaan. Aduh. Ganteng. Ya kalau bangga, ya 10 bangga. Masa sih? Karena kamu suami aku, kalau kamu bukan suami aku nggak segitunya. Iya. Ya. Wajar dong, suami sendiri, ya kan? Gak bisa ngasih pujian yang tulus ikhlas ya. Tapi kalau misalkan satu kata yang menggambarkan kehebatan seorang Ringo Agus Rahman tuh apa? Mau sempurna juga nggak apa-apa kalau mau jawab. Iya, sangat amat sempurna. Satu kata aja ya? Satu kata, Nyebelin. kehebatan, bukan Ya ini. itu mungkin kehebatannya dia Kok ya. kehebatan nyebelin sih? Kangenin ya atau gimana jadi? Iya, itu. Ya, ganggu aja sih. Tapi Iya, itu ya juga. memang itu yang bikin meriah hidup gitu. Iya. Gimana sih? Ya gitulah. Saya boleh jawab juga nggak sih? Kehebatan apa ya? Boleh, coba deh. Apa dong? Maksudnya kok nyebelin jadi kehebatan ya? Iya juga ya. Karena setiap laki-laki biasanya itu selalu menghadirkan hal yang selalu kayak sweet sama istri. Enggak, saya punya jalur lain yaitu nyebelin. Saya pikir nyebelin adalah
mekanisme pertahanan rumah tangga. Mekanisme pertahanan rumah tangga Iya. ada nyebelin. Oke. Jadi dia setiap harinya tuh bertahan atas gangguan-gangguan Iya. itu. Jadi selalu ada tantangan setiap harinya. Iya. Jadi tuh nggak flat gitu. Berarti kalau misalkan saking membanggakannya, kenapa Kak Sabah itu nggak pernah ikut sama Kak Ringo di acara awardingnya dia? Betul juga ya. Iya. Jahat itu namanya. Tapi kamu juga nggak. Tapi dia juga nggak ngajak. Nggak ngajak. Oh, nggak ngajak. Dia juga nggak ngajak. Iya. Ya. Dan dia juga mungkin tahu ya, aku males ribet orangnya. Jadi Nggak, oke, lebih ke- dan aku di rumah aja sama anak-anak. Kalau acara awardingnya mulai dari jam 8 pagi biasanya, sampai ya, 11 siang mungkin masih bisa ikut karena anak sekolah. Iya. Kalau acara awardingnya malam-malam. Dan anak-anak tuh selalu tidurnya tuh sama aku sampai sekarang. Sama dia juga. Sama gue juga. Oh gitu. Iya. Jadi selalu bareng dan mereka baru bisa tidur kalau ada mamanya. Oh deket ya keluarganya, nggak kayak keluarga saya ya. Keluarga saya tuh nggak pernah kayak gitu sih. Saya tuh Nggak maksud ke situ ya Iya, sebenarnya, kita, cuman mohon maaf boleh ganti host nggak? Kita harus gimana? Saya nggak suka sama tema ini. Jadi kalau Gue sendiri gimana? Seberapa bangga? Kamu nanyain Ringo sama Kak Sabah terus, kamu seberapa bangga juga sama istri kamu? Saya kamu selalu bangga sama istri saya. dari tadi nggak ngomongin istrinya soalnya bener. Iya, ya udah. Terus kadang-kadang dia suka. Enggak. Dan kamu termasuk tipe suami seperti apa? Kalau Kak Ringo kan nyebelin, oke dia berprestasi. Nah, kalau kamu apa nih? Kalau saya tipikal yang manut aja, karena saya itu apa ya, takut istri lebih tepatnya begitu. Saya di situ aja deh kalau begitu. Saya nggak cocok jadi host sebenarnya. Kalau tadi pernyataan menarik, kalau bilang takut istri, saya nggak pernah bilang saya adalah takut istri. Saya kalah sama istri. Kalau takut itu kan nggak berani ngelawan dulu, tapi saya selalu ngelawan dulu, tapi ujung-ujungnya pasti kalah. Karena dia tahu kalau dia dengerin istrinya hidupnya bener. Nah, kalau dari Kak Ringo ke Kak Sabah, seberapa bangga sih? Oh jelas. Karena ada dia, saya tuh kalau nggak ada dia Nggak kan lebih apa-apa, gampang nggak ngomongin apa-apa. ya. Cuman bukan seberapa bangga. Saya sampai dengan sekarang yakin kalau di pertanyaannya apakah dia istri yang tepat, itu juga adalah pertanyaan waktu besok mau nikahin dia. Apakah dia adalah istri yang tepat, apakah dia perempuan yang benar-benar baik. Enggak, akhirnya semuanya hilang. Yang selalu ada di pikiran saya, dia adalah ibu yang sempurna buat anak saya. Oh berarti Gitu. sebagai istri gimana? Iya, Enggak, kurang. Gengsi. Enggak, bener dong, bilang dong. Sebagai istri, iya layaknya seperti istri-istri orang lain sama Oh, kok. pengalaman kamu punya istri banyak? Oh, enggak. Ini ngeselin banget. Enggak, maksudnya dia hidup saya jauh lebih baik ketika memang sudah ada dia gitu loh. Hidup saya jauh lebih baik. Terus tiba-tiba semua beban yang tadinya saya bawa sendiri kok sekarang terasa lebih ringan kalau ngejalaninnya bareng sama dia. Kalau Apa yang paling bikin berubah setelah sama beliau ini? lebih apa ya? Lebih terarah sama ambisi itu hilang. Dulu kan waktu muda kayak Positif gak sih? positif ya. Nggak tahu, lebih santai karena mungkin ketemu orangnya sama, lebih santai terus nggak ada apa ya? Kayak kita punya ambisi, punya goal yang luar biasa, enggak. Dan dia tuh sesantai itu, dia orangnya memang penghilang beban. Jadi waktu mau nikahin dia, cuman dia doang yang jawabannya seperti ini. Kan dulu adalah beberapa cewek mungkin sering sekali ngomong, uang kamu nantinya kalau kita udah nikah, uang kamu, uang aku juga, uang aku doang. Nah Sabah itu satu-satunya nggak pernah ngomong kayak gitu. Terus saya tuh punya kekhawatiran waktu mau nikahin dia. Kalau saya nanti nggak punya uang setelah nikah gimana? Nah, gimana tuh? Dia jawabnya cuman, ya pulang aja ke rumah mama aku. Pasti mama aku mau ngasih makan kita. Siap. Gitu. Jadinya ya udahlah. Ya udah yuk nikah gitu. Jadi kayaknya nggak ada beban. Jadi kalau misalnya sampai di level terendah sekalipun, kayak saya bisa dijalanin sama dia. Gitu. Aduh, luar biasa banget. Nah, bicara soal cinta dan keluarga, ini Mbah Tejo, dedengkotnya nih Mbah Tejo. Apa makna senyum-senyum Mbah Tejo melihat sosok Ringo dan Sabah? Kok saya takut? Aku jadi ingat ini ada sajak terkenal dulu dari Rendra kepada istrinya. Ya Rendra, Wes, kepada Rendra. Dek Narti. Ya. Dek Narti, aku pinang dikau sebagai ibu dari anak-anakku. Nah kalau Ringo harus milih, Sabai, aku pinang dikau. Ini malam H-1 ya. Ya. Sabai, aku pinang dikau sebagai ibu dari anak-anakku. Atau aku pinang dikau sebagai kekasihku. Enak yang mana? Enak yang kekasih sih. Karena Karena pada saat itu belum punya. Karena saat itu belum tahu rasanya punya anak kayak gimana. Cuman dulu
Kalau dibilang, sayang nggak sama saya malam sebelum nikah besok ya, itu masih ragu. Kalau mau mundur sekarang nih, waktunya nih sekarang. Takut nikah dia. Takut nikah. Dulu tuh takut, karena seperti layaknya budaya di sini, nikah patriarki sekali, tanggung jawab kamu. Istri kamu tuh nanti kamu kayak berat gitu. Tapi pas dijalanin kok jauh lebih santai ya gitu loh, nikah itu. Tapi kalau boleh milih yang kekasihku. Tapi tadi jawabannya sebagai ibu yang baik Nah. buat anak-anakku. Kan gengsi dia itu. Iya, Oh, saya karena gengsi. gengsi saya sama dia. Gengsi seperti apa gitu? Nggak pernah kayak Kita nggak pernah ngucapin I love you kata-kata gitu. sayang, Serius? Nggak pernah. I love you. Kan hubungan itu kan harus tetap ada apa ya, afirmasi manis, cinta. Itu gimana cara pengungkapannya? Tidak dengan kalimat. Kita emang tindakan aja sih ya kayak orangnya. sebelum tidur nih kan ada Bjorka sama Mars. Kita bisa tuh good night Bjorka, good night Mars, I love you Bjorka, I love you Mars. Nah, Ke anak-anak kita ke anak-anak gitu bisa, tapi ke ibunya enggak. Ke dia juga nggak bisa. Dan sebagai perempuan fine dengan itu kan biasanya perempuan lebih suka word affirmation gitu ya. Karena aku juga orangnya nggak bisa digituin. Dan bukan orang yang seperti itu juga dengan kata-kata. Nggak pernah ngasih bunga gitu, nggak pernah. Apa sih satu hal yang bikin Kak Sabai cinta sama Kak Ringo? Menarik, Iya, menarik. Baru aja. Jawab. Dari pertama kali melihat why memilih Kak Ringo? kalau satu hal sih Kenapa harus ada i gitu? karena ya agak geli sebenarnya kalau ngomongin kayak gini-gini ya. Kalau satu hal nggak mungkin cuman karena satu hal sih. Karena ya mungkin dari semenjak kenal prosesnya itu tuh apa ya pelan-pelan mungkin dari ya sifatnya, dari tindakannya, cara dia memperlakukan orang, cara dia memperlakukan semua orang ya gitu seperti apa, cara dia menghadapi masalah. Ini kita udah pahami nih, semuanya udah pahami kalau kalian berdua adalah pasangan yang gengsi. Kata cinta, I love you belum pernah keluar di sini. Dan pertanyaannya adalah, apa yang membuat dirimu jatuh cinta sama Kak Ringo? Ini adalah momen dia seumur hidup yang dia tunggu-tunggu. Yang sungguh berat buat Di depan kamera. Ini berat. Ya begitulah. Kan jadi Nggak, saya tuh pernah nanya kan, kamu tuh Pijat apa? juga nih. Kamu sayang nggak sih gitu? dia tuh centil loh. Dia tuh bahkan malah dia yang lebih kayak cewek. Kamu kayak cowok. Ya memang. Dia yang kamu tuh masih sayang kan sama aku. Kamu sayang kan sama aku. Pengen aja dengar. Geli, tahu nggak? Dan jawabannya selalu gitu. Ini kayak apa sih? Jadi pas ketemu gitu, Nggak langsung. Karena nggak Nggak mungkin, langsung. nggak tahu ya kalau Kenal aku dulu bukan gitu. nggak pernah yang namanya cinta pada pandangan pertama. Mungkin suka iya, tapi kalau cinta tuh kalau menurutku tuh butuh proses yang sampai benar-benar klik gitu. Kenapa suka? Karena dia nyebelin. Tapi yang satunya lagi bilang karena dia ngeselin. Ternyata nyebelin sama ngeselin itu nyatu ya. Dan itu yang memperkuat ya. Saya tuh nggak mungkin ya. pernah romantisan. Tapi setuju nggak dengan pendapat bahwa wanita tuh cepat tua karena sering emosi, sementara laki-laki cepat mati karena sering dimarahi? Emang itu ada yang gitu. Kamu sering dimarahin? Apa ya? Justru kalau nggak dimarahin lama, saya cari sesuatu untuk dimarahin sama dia gitu loh. agak anti mainstream ya pasangan ini ya. Emang bentuknya tentu saya tidak merasa saya adalah pasangan istimewa, enggak. Saya itu adalah pasangan normal, yang lain juga sama seperti itu. Semua rumah tangga punya dapurnya sendiri, yang saya pikir Cara sama nih. masing-masing. Caranya masing-masing. Gia juga dengan Kiku juga mungkin begitu juga, ada cara sendiri. Nah cuman ya kalau boleh dibicarain di sini, kami tuh dari dulu memang geli aja dengan kayak lagu yang terlalu romantis gitu buat kita kayak apa sih nih gitu. Penyanyi-penyanyi yang mendayu-dayu, ngomong cinta. Saya tuh paling benci kalau lagu cinta, cowoknya mengiba banget sama ceweknya. Wah, terima cintaku, apa cinta kayak apa sih, nggak punya harga diri apa gitu. Cinta kok mengemis gitu loh gitu. Emang Kak Ringo nggak mengemis sama Gengsi no. Enak aja. Kalau kangen gitu ya, kalau ke dia, kamu kangen ya sama aku ya? Gitu. Dia tadi bilang, kamu masih sayang nggak sih sama aku itu? Iya dia yang gitu. Kamu tuh kangen gak sih sama aku? Gitu-gitu tuh dia Sekarang saya tidak yang lebih pernah cewek. ngomong, aku kangen, no. Dia yang akan nanya. Aku sayang, no. Dia yang akan Malu. nanya. Jadi yang di Instagram selalu mengatakan saya sehari aja udah dikangenin, itu keinginan. Bukan Betul, dong. betul. Enggak. Ya gampang dong.
Beda. Itu keinginannya dia, karena aku ya flat aja gitu. Dia flat aja. Jadi dulu tuh ada waktu sebelum punya anak, sebelum nikah, dia terlihat cinta sekali memang dia. Tapi pas punya anak, hilang semuanya ke anak. Terus saya kayak menuntut salah satunya dengan cara caption itu. Dimana saya selalu membayangkan kalau saya pergi kerja keluar kota, dia menangis ketika 7 langkah keluar dari rumah gitu. Dia sudah menangis, saya selalu membayangkan istri yang sangat ke suaminya. Jadi Itu harapan berarti ya? harapan. Dan belum terwujud sampai saat ini. Saya tahu kalau dengan caption itu dia pasti kesel. Nah, kenapa ada di caption? Dari dulu tuh kenapa captionnya selalu mengganggu dia? Karena kalau misalnya saya lagi kerja, kan teleponan kadang-kadang mungkin dia ngurusin anak-anak nggak sempat keangkat atau begitupun sebaliknya. Nah kalau caption tuh kapanpun kamu baca selalu ada di tag dia kapanpun bisa baca. Berarti teori tentang bahasa cinta itu kan benar adanya, masing-masing orang punya bahasa cinta masing-masing. Apakah untuk mendapatkan sebuah relationship goals seperti kalian tuh pasangan tuh harus sama ya bahasa cintanya? Kalau kalian kan kayak sama gitu ya? Nggak pernah dipikirin Dan sih. nggak pernah dibentuk Nggak sih pernah ya. dibentuk. Kebetulan pertama dulu tuh saya ngeliatnya cuma selera musik sama nih gitu. Awalnya dulu selera musik, makanya anak kami yang pertama nama Bjorka itu dari Bjork, bukan dari hacker itu ya. Terus yang kedua namanya Ziggy Mars tuh diambil dari lagunya David Bowie. Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, makanya namanya Ziggy Mars. Jadi ini adalah musisi yang kita suka dua-duanya, Bjork dan David Bowie ini. Dari situ sama nih, dari pandangan musik sama, ternyata cara ngejalanin hidup tuh juga sama. Dan ingat, standar orang tuh bukan standar kita. Jadi kalau misalnya ada standar orang seperti itu, ya bagus buat orang itu, tapi buat kita ya kita sendiri aja, kan nggak ada salahnya. Kalau kita tidak lebih baik dari orang, kenapa kita harus lebih baik sih? Nggak lebih baik juga nggak apa-apa kok gitu loh. Si paling lelet, Saya juga. Ya, si paling soft spoken, saya. si paling baper. Saya. Ini pertanyaan cuma saya sih. Nah, untuk menguji pasangan ini kan tadi banyak kesamaan ya, sama-sama gengsi, sama-sama ngeselin, nyebelin. Kita mau ada satu tes dulu. Nanti ini kuisnya ada kuis si paling. Tolong nanti ada beberapa pertanyaan, Iya. tolong jawab. Si paling ini siapa? Boleh kasih tunjuk Oke. ya. Oke. Siap ya. Yang pertama, Pertama, si paling boros. ya saya. Oke. Si paling lelet, Saya juga. Ya, si paling soft spoken, saya. Juga. si paling baper. Saya. Ini pertanyaan cuma saya sih. Si paling temperamen, Dia, si paling drama, saya, si paling gengsi, saya. si paling cinta. Dia. Benarkah kalau aku sedang ke rumah Ringo sama Sabai, Iya. aku seperti ke Bali pada tahun-tahun 70-an. Yang ngaspal jalan itu perempuan. Yang benerin genteng, yang apa itu perempuan. Itu benar. Katanya Itu benar. Sabai itu benerin pintu baca Sabai. Bener, Sabai pesan pintu sendiri, pesan alat-alatnya, terus dia saya cuma bantuin ngangkat. Ngangkat doang sampai ke kamu, udah aku tinggal. Bentar, jadi gimana? Jadi Kak Sabah yang Masang pintu. Masang Tukang pintu. rakit, Iya, iya. tukang Rakit, nukang gitu ya? semua dia. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena aku ngeliat mamahku tuh seperti itu, Mbah. Yang apa-apa tuh bisa dilakuin sendiri. Tidak selalu mengandalkan orang. Kalau bisa dilakuin sendiri, mending dilakuin sendiri gitu. Jadi mungkin kebawanya kayak gitu ya. Entah kenapa ada kepuasan tersendiri juga, misalnya ngerakit sesuatu, bikin sesuatu. Suka aja gitu DIY apa Dan gitu. dia tahu suaminya nggak terlalu berguna, jadi kayak mending saya aja gitu. Karena gini, kamu tuh bukan yang nggak berguna. Kalau minta tolong sama kamu, akan lebih banyak ngomongnya daripada ngerjainnya. Oh, Ya, banget. banyak nanyanya, ini kok ini gimana sih? Tapi kayak gini, kesel kan, jadi sini aku aja. Kan dulu penyiar Mbak, penyiar jadi ngomong kerjaannya hanya ngomong Kerjaannya doang. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Sebentar ya. Jadi gue selalu menganggap iya ya, kalau misalnya di keluarga ini emang paling berguna Sabai sih. Gue tuh cuma supporter aja. Gue tuh cuma supporter karena dia melakukan banyak hal dengan luar biasa tanpa ada Jadi gue puji. gitu.
Tapi bagaimana ya, mengubah persepsi orang yang sangat patriarki. Karena saya pun mengalami itu, saya paling takut sama listrik kan. Oh, Sementara istri saya senang pasang listrik, senang naik atap satu hari, dan saya senang berkebun. Satu hari saya siram bunga, istri saya sedang ganti lampu, tetangga saya teriak, nggak salah Pak. Nggak kebalik. Buat saya nggak apa-apa. Iya, nggak ada Tapi masalah dengan yang itu. lebih susah itu ternyata menghadapi pandangan orang. Betul. Kayak sekarang kayak ada pandangan kepala keluarga. Emang harus saya ya? Kayak lebih dia deh yang bisa banyak melakukan hal. Kamu aja nggak apa-apa kepala keluarga gitu. Kayaknya saya tuh bukan Kok kayak orang. lempar tanggung jawab gitu? Bukan, Nggak ya? bukan melempar tanggung jawab. Soalnya kalau dari dulu tuh ya itu soal tanggung jawab kan. Ketua kelas. Pokoknya hal-hal yang menjadi ketua apa segala macam tuh saya kayak bales gitu loh. Biar yang lain aja gitu. Salah satunya di sini di keluarga ini juga kayaknya lebih bagus dia yang kerjain. Nah ini menarik nih, Kak Ringo tadi kan sempat mengatakan ya tumbuh di keluarga yang kaku. Ya. Sehingga Ringo dan Sabai memastikan jangan sampai anak-anak itu mengalami hal serupa. Seperti apa sih parenting sebenarnya? Apakah ada good cop, bad cop yang diterapkan begitu? Good cop, bad cop enggak sih? Enggak, good cop, bad cop. Kakunya itu maksudnya gimana? Tapi saya nggak pernah berantem depan anak, tidak. Sebenarnya ini adalah hal yang bergerak dengan sendirinya dan saya tuh emang kita berdua punya keinginan yang sama. Kalau saya tuh kaku karena ya saya tuh pengen punya keluarga yang jauh lebih hangat dari apa yang saya punya dulu. Gitu. Ada pengalaman yang membekas apa sih Kak Ringo? Karena kan masing-masing orang kan pasti punya mungkin sesuatu yang tidak ingin terulang ketika dia sudah menjadi seorang orang tua gitu ya. Saya punya seorang bapak yang adalah militer, bukan hanya militer tapi dulunya adalah intel bagiannya. Jadi tidak punya jam kantor. Saya tuh pernah kadang-kadang mikir, aduh seandainya bapak saya cuma pekerja kantoran biasa, kayaknya punya waktu yang lebih pasti sama keluarganya gitu. Bukannya tidak mau menghargai gitu, tapi saya tuh kok pengen ya dulu tuh kalau mengingat masa kecil saya tuh masa-masa saya banyaknya sama ibu gitu loh. Sama ibu karena ibu yang selalu ada. Ibu yang kadang juga capek marahin anaknya bisa kan saya juga berani berantemnya sama ibu karena saking deketnya kan gitu. Nah, kalau saya ngelihat keluarga Sabai saya tuh selalu kagum gitu. Hubungan kakak adik dia dengan kakaknya yang sekarang masih hangat. Kalau ngelihat ibunya dia setiap kita pulang ke Bali ibunya selalu belanja mainan di pasar, selalu ada surprise bikin ayunan. Kok hangat sekali ya dengan dia masih sebesar ini tuh senang. Bukan berarti lebih baik atau enggak, cuma saya sukanya adalah melihat keluarga yang gitu. Dan saya sehingga percaya sekali kalau Sabai yang jadi megang setirnya keluarga ini, kalau keluarga ini adalah mobil, saya yakin dia akan membawa mobil ini ke arah yang jauh lebih baik dengan jalan yang tanpa jalan yang terjal gitu loh. Kalau aku gini sih, sorry kalau nggak sepakat. Laki-laki diciptakan untuk menyangga tangis perempuan. Dan tangis perempuan itu diciptakan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Wih, Biar lebih kuat gitu iya ya. dalam ya. Kayaknya itu yang kamu lakukan, walaupun kelihatannya. Iya sih, nggak tahu. Saya sebegitu percaya, saya tuh kalau dibilang adalah apakah saya feminis ya gitu. Karena saya tuh tidak melihat saya adalah saya nggak pernah deh berantem, pernah nggak sih aku bilang hei aku laki-laki di sini, kayaknya nggak pernah ya aku kayak gitu ya. No, kalau ngelihat kayak gini, kalian nggak bisa nipu aku. Umurku udah 63 tahun. Wah, Oke. emang setua itu Mbak? Sorry. Gak sopan. Enggak, aku soalnya masih muda. Soalnya kelihatan Sampai nggak ikut anugerah dan lain-lain karena harus nemenin anak. Anak nggak bisa tidur kalau nggak ada Sabai. Iya, betul. Tapi kuat dugaanku bahwa anak-anak jauh lebih dekat sama kamu. Enggak, Mbak. Enggak, Bang. Tapi biarkan deket lah sama aku. Enggak Kalau ada maunya. Ya kalau ada maunya sih. Enggak. Tapi saya berani jamin one day anak-anak itu akan lebih dekat sama saya. Iya, karena cowok-cowok Iya. juga. Pasti Mbak, saya janji ya Mbak. Jadi kalau tadi omongannya Sabai Sabai. diteruskan, udah kamu nggak usah ikut bantu aku nukang. Kamu nggak ada gunanya di situ. Nggak ada gunanya di sektor tukang. Iya. Tapi untuk nemenin anak-anak Iya di depan. betul. Iya. Iya, saya ada teman main anak-anak. Nah, saya juga punya Ada alasan. kok gunanya dia. Jadi kenapa dia acara wording nggak pernah saya bawa? Karena pertama tentu saya tidak merasa akan mendapatkan apa-apa dari acara wording atau apa segala macam ngajak dia. Karena ini saya sepakat sekali. Saya tuh selalu dapat, atau kita ngomongin ke masa kecil ya kata dia. Bapak saya tuh kadang-kadang bisa, maaf papa kalau nonton, papa baik-baik saja. Cuma saya waktu kecil tuh sering dengar betapa berprestasinya bapak saya. Pinter katanya.
Di tentara juga berprestasi. Luar biasa lah pencapaian yang dilakukan. Nah, sedangkan saya tuh nggak pernah membanggakan apa yang saya lakukan ke anak saya. Apakah anak saya mengerti? Saya seorang pemain film kayak tahu ya. Tahu. Mars tahu nggak ya? Tahu ya. Tapi karena emang nggak pernah cerita apa yang saya lakukan. Saya pikir tuh apapun yang saya hasilkan di luaran, nyampe depan pintu rumah ketika ada anak-anak tuh semua tuh nggak ada artinya. Anak-anak tuh cuma peduli. Saya sadarnya adalah, hei kamu bapak saya, apapun yang kamu lakukan saya tidak peduli. Cuma kalau udah di rumah, ayo kita main, gitu loh. Dari ini kan kita udah paham lah ya pasangan Kasabaya sama Kak Ringo. Kayaknya gini deh, kalau misalkan dirimu menang penghargaan, biasanya kalau misalkan aktor ke atas, kalau ada istrinya kan udah mandatory kan. Terima kasih untuk semuanya dan untuk istri, this is for you. I love you. Ntar kamera ke Kasabay, sampai gitu. Kayaknya gitu deh. Iya, kayaknya gitu. Iya, geli. Ringo sempat menjual motornya karena padahal itu salah satu hobinya banget nih karena merasa kalau touring hanya kebahagiaan untuk diri sendiri bukan dengan keluarga khususnya anak-anak. Hobi laki-laki kan kadang itu penting juga. Semua kan pembelajarannya ketika pandemi. Waktu pandemi itu ada fakta yang menggampar saya. Oke, motor itu akhirnya memang tidak terpakai pandemi, semua orang nggak bisa keluar. Ingat waktu kita masih dikunci di rumah masing-masing. Waktu itu adalah ajakan naik motor di pandemi. Anak-anak motor udah bisa keluar tuh, nongkrong dengan motor segala macam. Anak saya belum bisa karena tidak ada tempat yang buka pada saat itu. Saya bisa motoran, tapi pas pulang ke rumah si Bjorka tuh inget tiduran di lantai gitu loh, bosen. Terus kayak, hah, kok nggak fair sekali ya? Saya sih bisa dengan motor, tapi anak saya enggak. Terus saya ngerasa kayak ternyata saya nggak pengen anak saya nanti motoran. Sampai ngerasa kayaknya ini salah satu hobi yang ngejauhin gue dari anak deh. Kalau gue pribadi ngerasa kan ada orang yang bisa ngedekatkan hobinya dengan anaknya. Nah kalau ini adalah hobi gue yang masih bisa deket sama anak adalah motret. Gue suka motret dan objek favorit gue adalah mereka gitu. Nah kalau motoran kayaknya kok malah jauh ya kalau gue motoran sendiri sampai akhirnya kayaknya jual aja deh walaupun gue sesayang itu sama motor karena ngelihat anak gue kayaknya nggak fair, jual aja deh motor. Ya, sisanya gimana? Udahlah gue kalau motor kejual nggak ada pilihan, gue sama anak gue pokoknya bareng terus kayak gitu sih. Wow. Waduh. Masih berkaitan dengan parenting. Saya pernah mengenal bapaknya Ringo. Waktu Ringo jadi tamu saya dan saya ingin bikin kejutan mendatangkan bapaknya Ringo. Itu waktu saya telepon untuk bapaknya datang, bapaknya nyambut dengan bahagia dan nangis loh. Iya. Bisa dipertemukan dengan anaknya. Sesuatu yang dia rindukan. Iya. Tapi begitu saya dengar tadi, bapak saya kaku. Tapi ternyata bapak itu kadang-kadang gitu ya. Dia kaku tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin juga dia ingin memeluk tapi tidak bisa Nggak menyampaikan. tahu caranya dan karena iya. Itu dirasakan nggak? Karena waktu itu juga Ringo bilang yang paling saya rindukan dari rumah adalah tidur sekamar dengan semua keluarga. Betul. Bapak, anak, saudara ada di ibu situ. saya, iya sampai sekarang saya masih Dan kamu melakukan pada anak kan? Benar, saya tidur harus berempat, masih berempat. Kalau yang anak paling pertama mau tidur sendiri biasanya nggak dibolehin karena saya belum siap. Kalau anak beneran maksa, saya pernah pulang, anak tiba-tiba tidur sendiri, saya malah, Bjorka mana? Tidur di kamarnya, saya nyelinap tidur bareng sama Bjorka. Itu artinya pengaruh orang tua masih terasa sekarang ya, kehangatan dalam keluarga itu. Yang mungkin kalau parenting luar negeri ini salah kan? Saya bingung waktu itu tidur barengnya karena keadaan atau emang karena pengen mau ya? Karena saya kayak waktu itu nggak punya kamar deh Kang Maman. Makanya tidur di situ. Karena nggak punya kamar. Saya nggak punya kamar dan akhirnya nyaman di situ. Dan ya itu kata kunci tadi, dirimu merasa nyaman kalau tidur dengan orang tua dan saudara. Iya. Dan itu yang kamu ingin ulang pada anak. Betul. Maunya kayak gitu. Jadi sebetulnya Kang Maman, Iya. Ringo ini nggak ingin mencari hal baru dengan meniru keluarganya. Ada juga dalam Sabay. keluarga beliau. Ada. Makanya aku kaget dengan infonya Kang Maman bahwa dia sampai nangis. Cuman ekspresinya memang nggak uam gitu. Iya, kayaknya iya deh. Makanya dari tadi sebelumnya aku pengen protes sama kamu. Untungnya terakhir kamu minta maaf kan ke bapak kamu. Oh iya, tadi minta maaf. Iya. Karena gimana ya? Enak nggak sih ngomong keluarga saya nggak hangat terus ikut? Oh, maksudnya bukan sehangat yang kayak di film-film, punya caranya sendiri. Hangat, tapi caranya sendiri. Dia seorang intel. Iya sih. Nangis. Iya sih. Marahin Mbak Tejo. Jadi gengsi orang biasa sama gengsi Intel tuh beda ya. Oh, nurun. Dia gengsi menyatakan cintanya, bapaknya gengsi nyatakan kasih sayangnya. Dan jawabannya ini Mbak, jawabannya kenapa Ringo Agus Rahman itu sama keluarganya itu
tidur satu kamar, soalnya kamarnya belum dibikin sama Mbak Sabay. Oke, oh harus nunggu Sabay dulu. Mbak Sabay Kita akan tidur dulu pemirsa sesaat lagi. Saya selalu bilang sama dia, jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah ya. Sesimpel itu aja. Kerja, saya nggak penting dia nantinya kaya mau nggak, itu udah ada jalannya masing-masing. Nah, di segmen sebelumnya tadi kan kita bicara soal inspirasi sosok ayah Kak Ringo dan juga soal keluarga. Nah, fenomena sekarang itu kan banyak fenomena yang anak-anak tuh fatherless gitu loh. Dalam sebuah keluarga karena ayahnya sibuk dan segala macam, sehingga itu berdampak pada psikologi anak. Menurut Kak Sabay dan Kak Ringo, fatherless ini seberapa berdampak atau seberapa berbahaya sih bagi kelangsungan masa depan seorang anak? Nggak ada ayah yang mau anaknya fatherless ya, tentunya gitu loh. Pasti mungkin karena kesibukan, kerjaan dan segala macam. Gue sih tidak pernah menyalahkan itu gitu loh. Kita nggak pernah tahu kondisi seorang ayah tuh seperti apa. Iya, gitu. kita tahu cuman kondisi keluarga kita Iya, aja. saya cuma tahu kondisi keluarga saya. Tapi saya juga baca dulu di Amerika sendiri pelaku kriminal itu lebih dari 50%-nya hampir sebagian besar adalah fatherless gitu loh. Jadi kayak wah seberbahaya itukah gitu. Mungkin ya, dan saya sama Sabay percaya kalau anak itu butuh sentuhan ayah sekali, sampai ayah itu harus selalu dijadikan tempat untuk dia bisa berbicara apa saja gitu loh. Dan apalagi anak kita dua-duanya cowok, jadi ya mereka tuh harus belajar. Kalau yang aku mau ya, mereka dan Ringo juga pasti maunya kayak gitu, belajar sesuatu nanti yang baru semakin mereka besar itu dari bapaknya kalau bisa, sebisa mungkin. Dan mungkin dari ya hal simpel nyukur kumis. Apa sih tanggapan adik-adik anak-anak di rumah ketika melihat justru pekerjaan laki-laki itu cenderung dikerjakan oleh ibunya? Ini menarik karena kalau dari saya. Jadi kan saya takut kalau anak saya pengen sekali anak saya memperlakukan perempuan itu secara benar. Saya nggak suka dengan pikiran patriarki yang apa-apa tuh kesannya kayak cewek tuh nggak bisa apa-apa, semua tuh. Nah, saya pengen anak saya, kamu cukup melihat bapak kamu, lihat bagaimana saya memperlakukan istri saya memperlakukan ibu kamu sehari-hari. Semua yang kamu lihat itu bercanda dan segala macam itu tidak ada yang merendahkan ibu kamu. Saya berharap anak saya tidak ada yang merendahkan dan memperlakukan perempuan nantinya atau ngegampangin perempuan ketika sekolah. Anak cewek, saya nggak mau kayak gitu loh. Terus kalau soal ngomongin fatherless, mungkin salah satu ketakutan saya adalah saya takut sekali ketika anak saya nanti tidak merasa bapaknya hadir gitu. Takut, makanya kalau misalnya ada konser anak yang kemarin Mars cuma jadi pohon, itu juga lagi konser tuh Mars jadi burung. Iya, itu tahun lalu. Saya harus hadir, saya udah bilang sama, saya tidak bisa mengambil kerjaan yang anak saya ada konsernya. Acara-acara sekolah, sebisa mungkin dia pasti datang. Kalau nggak ngapa-ngapain juga antar jemput anak sekolah, basket, dan setahun tuh sekarang mungkin setahun kalau film 1 atau 2 maksimal ya. 2, karena sisanya ya udah pengen numpuk sama anak-anak aja gitu. Nah, Kak Ringo, dunia entertainment itu kan benar-benar dunia yang sangat dinamis ya. Kita nggak pernah tahu pasang surutnya akan seperti apa, apalagi lingkungannya itu kan juga ya banyak tantangannya menurut aku ya. Pertama, saya nggak ngerasa kayak misalnya di dunia entertainment ini gitu ya, beda sama dunia lain gitu. Saya cuma bekerja sama seperti orang kerja lainnya di kantoran apa segala macam. Saya pikir itu sama aja. Anak-anak tuh hampir kebersamaannya itu nggak pernah, hampir kayak ini anak-anak cuma sendiri doang, saya sama istri nggak ada di sekitaran dia. Semuanya tuh ada pengawasan apa yang dia tonton, apa yang dia main game. Semuanya tuh pengawasan, ada kitanya selalu ada di sekitaran. Kalau misalnya gimana cara menjaga, sebetulnya ya saya bukan ahlinya gitu, tapi kalau saya sama Sabay sendiri, ya pada umurnya nanti mereka akan tahu sendiri. Kayak kenapa saya udah ngomong pornografi, anak saya kelas 4 SD. Saya dulu tahu pornografi itu dulu, saya lupa, 6 SD atau 1 SMP. Dengan era sekarang, saya rasa anak saya akan lebih cepat dapat pornografi nantinya. Entah dari mana ya, aksesnya akan lebih cepat. Pilihannya adalah, dia nanti akan dapat pornografi itu, akan ngobrol ke saya atau tidak.
Tapi sekarang tuh saya kemarin udah sering baca-baca, nanya-nanya ke orang yang lebih paham. Kita udah ngomong yang kemarin di meja makan untuk perkenalan. Pornografi diciptakan memang untuk merusak otak laki-laki. Itu laki-laki sekali tujuannya, untuk laki-laki banget. Di mana perempuan objek, nantinya dari situ kamu akan ketagihan. Ketagihannya adalah mulai deh. Kamu nggak semangat, kamu sekarang suka basket. Nanti basket kamu jadinya nggak terlalu into lagi ke basket. Kamu lebih suka menyendiri. Kamu lebih langsung ke kecanduan. Itu kayak kecanduan gitu loh, Nak. Tapi kalau nanti saatnya kamu ketemu pornografi, ngomong ya, Baba nggak akan marah, kita obrolin aja. Baba cuman nggak pengen jadinya rusak gitu, Nak, kamunya. Jadinya kayak misalnya horor, banyak orang takut sama film horor kan? Kayak saya selalu bilang kayak gitu. Karena kan kamu tahu sendiri, horornya setannya bohong-bohongan, di make up. Baba pernah syuting horor, kadang-kadang makan siang Baba makan sama pocongnya bareng sebelahan. Ya itu kan di-create buat orang takut, padahal aslinya nggak gitu. Nah, sama pornografi juga kayak gitu. Tapi nanti kalau kamu udah ready, entah kamu dapetinnya di mana, Baba sih nggak akan marah ya. Kita ngobrol. Terbuka lah. Saya melihat sebenarnya dua pasangan ini bisa beli rumah lebih besar. Aduh, nggak bisa. Tapi kemudian karena tadi dia bilang lebih bisa mengontrol anak, lebih bisa melihat anak. Lalu Mars atau Bjorka yang bilang bahwa rumah saya kecil, tapi yang penting bahagia. Itu Ajarannya dia. ajaran saya ke Bjorka, selalu bilangnya, inget ya, rumah kita itu kecil, jelek, tapi pasti dia otomatis jawabnya, tapi kitanya suka. Gitu. Yang penting kita suka. Karena dulu itu Bjorka pernah komen ke salah satu teman, namanya juga masih kecil ya, umur 2 tahun atau polos gitu. Terus dia ngeliat, itu rumah kecil banget ya. Bukan berarti rumah kecil tapi dalamnya bisa happy banget loh. Rumah kita emang kamu pikir gede, rumah kita tuh kecil banget. Tapi Baba suka banget loh di situ, enak banget loh di situ. Jadi Bjorka tuh selalu saya bilangin, rumah kita kecil, jelek, tapi kitanya suka. Dia harus sadar dulu kalau bapaknya adalah menghargai sesuatu berdasarkan fungsinya. Saya tuh cuma pengen tahu sesuatu, jangan sampai apapun pilihan hidup mereka nantinya, kerja atau apa, saya selalu bilang sama dia, jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah ya. Sesimpel itu aja. Kerja, saya nggak penting dia nantinya mau kaya mau enggak, itu udah ada jalannya masing-masing. Tapi caranya seperti apa? Jangan sampai anak saya jadi anak yang serakah. Serakah dalam arti pengen ngumpulin harta yang berlebihan, entah didapatkannya bagaimana, tidak pernah ngerasa cukup. Jangan sampai anak kita jadi anak yang serakah. Itu saya maunya itu sih. Menarik ya, nilai-nilai kehidupan yang itu penting untuk masa depan. Nah sekarang kita mau masuk nih, seorang Ringo dan Kak Sabay sampai di titik ini menjadi seorang kepala keluarga, mendapatkan hal-hal yang terbaik di titik ini pasti didukung dengan karir yang baik juga dong sejauh ini, ya kan? Karir Kak Ringo yang benar-benar paling mendukung dan berdampak pada kehidupan sampai titik ini tuh ketika menjadi apa? Aktor kah, penyiar kah, atau apa? Kebetulan jadi penyiar, jadi aktor itu bukan sesuatu yang dicita-citakan, ngalir gitu aja. Tapi memang setelah menikah, kok tiba-tiba saya yakin bukan karena usaha, tapi memang karena ada berkah ketika menikah. Saya menikah dengan orang yang tepat, punya keluarga yang sangat ambisi saya tiba-tiba dihilangin gitu. Saya cuma pengen ngumpul aja terus. Karena dulu waktu muda, ketika saya punya ambisi, segimanapun kerja keras saya, kurang tidur, kerja sampai pagi, yang saya dapetin kayaknya kurang aja ya. Selalu keinginannya tuh lebih. Nggak pernah cukup. Ya? Nggak pernah cukup, selalu keinginannya ada yang saya pengen. Tapi ketika menikah, saya ngerasa yang saya lakukan itu jauh lebih santai, tidak sekeras itu kerjanya. Tapi dapatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak saya inginkan, saya dapatkan gitu loh. Kebahagiaan batin? Enggak cuma batin, semuanya liburan. Karena nggak ada ekspektasi yang tinggi, jadi ketika malah mendapatkan itu malah wow banget gitu. Kalau Kak Sabay sendiri nanti akan punya rencana balik lagi nggak ke dunia entertainment? Sejauh ini enggak sih, nggak ada rencana. Enggak, tapi sekarang ya untuk saat ini karena aku sangat-sangat menikmati menjadi ibu gitu. Jadi kayak aku karena terbiasa dari anak pertama sampai anak kedua
aku selalu ada setiap hari sama mereka, nggak pernah enggak. Setiap perkembangan mereka aku tahu, ada apa dengan mereka aku tahu, dan menikmati momennya itu sampai saat ini. Jadi kalau untuk balik lagi kayaknya udah biar Ringo aja ya, karena dia menikmati juga itu, dan aku yang kayak lebih seru ya sama anak-anak gitu. Maksudnya? Nah, saya juga pengen dia yang kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Saya udah mau gitu. Ketika saya mengundang bapaknya beliau lagi, kami syuting jam 12 siang loh. Tapi bapaknya datang dari subuh. Oh iya? Dan bersembunyi di parkiran. Wah, kok memperlakukan bapak saya gitu? Kembali di Q&A. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang sosok Ringo dan Kak Sabai, pasangan yang penuh dinamika manis dalam keluarganya dengan cara yang sangat unik. Malu loh gue ini. Bahteran pasangan belum pernah ya diwawancara dengan model kayak gini ya? Iya, kayak aduh gitu, kita nggak segitunya. Oh gitu ya. Karena waktu kita terbatas, teman-teman panelis, ini kesempatan terakhir buat teman-teman panelis untuk menyampaikan pesan atau mungkin closing statement. Silakan untuk Kak Ringo, mungkin dari Gay dulu. Menurutku hal yang patut kita ambil, kita petik di episode kali ini adalah jangan pernah mengikuti definisi bahagia. Selama itu kita seperti itu kan. Bagaimana sih bahagia? Punya mobil bagus, punya apa, ngeliat Instagram. Karena di hadapan kita ini adalah ada seorang pasangan yang menciptakan definisi bahagia sendiri. Bahwa bahagia itu tidak ada lebih, tapi cukup. Bahagia itu bukan soal kemewahan tapi kenyamanan. Nah, menurutku tuh Kak Ringo sama Kak Sabai itu tahu gitu. Dengan dunia ini, dengan chaoticnya itu, kalian nggak tahu ke depannya apa, tapi kontrol chaosnya adalah apapun chaotic yang kalian ketemuin, Kak Ringo bakal tahu sebelahnya ada Kak Sabai dan Kak Sabai bakal tahu sebelahnya ada Kak Ringo. Jadi nggak masalah. Menurutku gitu sih. Bagus. Kak Maman, silakan. Kalau ada hati, sekecil apapun dan sesedikit apapun di dalam rumah, itu akan baik buat keturunan. Contoh yang sederhana, ketika saya mengundang bapaknya beliau lagi, kami syuting jam 12 siang loh. Tapi bapaknya datang dari subuh. Oh iya? Dan bersembunyi di parkiran. Wah, kok memperlakukan bapak saya gitu? Saya di parkiran dan kemudian saya nanya. Lalu dia bilang tadi, anak saya namanya Agus Rahman, bukan Ringo gitu kan. Tapi bangga nggak dengan Ringo? Bangga, karena dia sudah menemukan dunianya. Ada hati di situ. Saya tahu kerasnya tentara, saya anak tentara gitu kan. Tapi dia tentara yang keras, tapi juga tetap ada hati di situ. Dan dia bilang, mudah-mudahan sejalan dengan doa saya, dia bisa dapat kehidupannya. Dan itu dia temukan lagi, kemudian turun ke anaknya. Jadi kalau kita punya hati, insya Allah kita nggak akan betul-betul jadi manusia yang tidak punya empati. Dan itu harus dimulai dari keluarga. Dan itu bisa diturunkan kepada anak kita. Terima kasih. Terima kasih Kang Maman, kata-kata baiknya luar biasa. Mbak Tejo? Ya, saya tertarik tadi Ringo ngomong Sabai yang surat pernyataan cinta, dia nggak suka lagu-lagu yang lebay. Where do I begin to tell story? Ngasih bunga, dia akan, karena nggak ada harga diri. Di situ saya berani taruhan, kalau taruhan ini boleh. Ringo sedang jadi penipu besar. Sebentar. Ntar dulu. Karena di dalam cinta boleh ada apa saja, boleh ada harapan, boleh ada mimpi, boleh ada kerinduan, tapi nggak boleh ada harga diri. Begitu masih harga diri, ada harga diri, itu belum ada cinta. Bukan, maksudnya gini, lagu Menye-nya itu bukan ya ada lagu Menye yang lain. Kalau kita mau ngomong Billy Joel, saya suka. Okay. Billy Joel, lagu-lagu Lionel Richie, Truly, saya suka. Tapi bukan untuk saya persembahkan buat dia. Saya buat saya sendiri. Kalau saya persembahkan, saya gengsi. Karena itu ada lagu go-to kalau karaokean gitu nggak sih? Enggak. Enggak sih. Lagu romantis yang menyatukan kalian apa sih? Lagu kawinan paling. Apa? Oh, satu-satu lagu romantis entrance-nya dia yang kita pilih berdua waktu itu Depeche Mode Somebody. Terus kalau berdua yang saya selalu ingat dari dia adalah lagu David Bowie Starman, karena ketika lagu itu ada dimanapun dia pasti ikut nyanyi Starman gitu-gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus itu, bagus. Sekarang dari Kak Ringo dan juga Kak Sabai, boleh dong pesen buat teman-teman, khususnya orang tua di luar sana, bagaimana sih kemudian kita harus benar-benar memaksimalkan peran orang tua di tengah segala kesibukan kita, agar kita terus tetap selalu ada dan keluarga kita tetap utuh, boleh mungkin. Saya sepertinya bukan orang yang kompeten buat ngomongin ini, karena saya percaya setiap orang tua pasti punya kelebihannya masing-masing. Punya caranya masing-masing. Iya, punya caranya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu percaya gitu. Kalau saya mendapatkan uang yang tidak seharusnya
menjadi hak saya dan kemudian itu kami keluarga, kami konsumsi sekeluarga gitu. Saya yakin ada sesuatu yang nanti akan merusak keluarga kami pelan-pelan. Karena ada sesuatu yang bukan hak kami, kemudian itu ada di keluarga. Saya pikir itu bahaya. Mungkin saya benci sekali dengan keserakahan dan segala macam. Jadi hati-hati, jaga keluarga, jangan sampai jangan biarkan apapun, sekecil apapun, walaupun artinya kecil, merusak pelan-pelan keluarga karena akibatnya nanti bisa fatal dan jangan sampai kita menyesalinya. Gitu aja. Terima kasih sekali lagi Kak Ringo, Kak Sabay sudah berbagi. Terima kasih semuanya. Q&A. Akhirnya saya bebas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Selesai. Terakhir, gimana? Kesannya gimana? Terakhir lagi. Kesannya dulu nih. Ada perasaan malunya karena ketika sebenarnya kalau dibilang inspirasi jelas tidak. Terus terima kasih Kang Maman tadi pengingat yang baik sekali. Memang kayaknya iya, masalah kami berdua adalah mengutarakan perasaan itu. Paling kena sih malam ini itu ya. Mengutarakan perasaan tuh kami saling gengsi ya. Dan perasaan gengsi saya ternyata menurun dari sang ayah gitu ya. Itu terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman panelis Kang Maman, G, dan juga Mbak Tejo. Teman-teman mahasiswa terima kasih juga. Teman-teman mahasiswa terima kasih. Teman-teman tongkrongan ya. Teman-teman biasa nongkrong di kokas kita ya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A. Semoga dapat memberikan inspirasi walaupun tidak diakui oleh Kak Ringo. Tapi mereka luar biasa, pasangan yang sangat menginspirasi kita malam ini dan juga bisa menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.